Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pendirian negara Israel tidak pernah terlepas dari apa yang disebut Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour adalah pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu, yakni Arthur Balfour, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, dan isinya adalah persetujuan dari pemerintah Inggris terhadap keberadaan komunitas pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Deklarasi Balfour ini sendiri adalah datang dalam bentuk sepucuk surat yang ditandatangani tanggal 2 November 1917. Dan inilah menjadi penegasan bahwa Inggris adalah pihak yang menyetujui pendirian atau kehadiran komunitas Yahudi di Palestina. Teman-teman sekalian, di tahun 1917 itu adalah momen atau masa-masa di mana terjadi Perang Dunia Pertama yang melibatkan kekhilafan Turki Utsmani, Jerman, dan negara Austria-Hongaria di satu pihak melawan Inggris, Prancis, dan Rusia di pihak yang lain. Perang ini sendiri berlangsung antara tahun 1914 sampai dengan 1918, di mana pada saat itu Turki Utsmani bersama Jerman dan kerajaan Austria-Hongaria mengalami kekalahan. Nah, di sini kita lihat bahwa deklarasi Balfour itu terjadi sebelum Turki Utsmani mengalami kekalahan. Dan kita lihat sebelum terjadinya deklarasi Balfour itu diawali setahun sebelumnya dengan apa yang disebut sebagai Sykes-Picot Agreement atau perjanjian Sykes-Picot. Apa itu Sykes-Picot Agreement? Sykes-Picot Agreement adalah perjanjian antara pihak Inggris yang diwakili oleh Sir Mark Sykes dengan diplomat Prancis yang diwakili oleh Francois Georges Picot, di mana perjanjian ini disepakati pada tanggal 3 Januari 1916. Perjanjian Sykes-Picot ini adalah sebuah perjanjian yang terjadi antara pihak Inggris dan Prancis yang membagi sebagian wilayah Turki Utsmani, dalam hal ini adalah wilayah Syam, itu menjadi dua wilayah pengaruh. Pengaruh yang pertama adalah wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh negara Prancis, dan yang sisanya adalah negara-negara atau wilayah-wilayah yang dikuasai atau dipengaruhi oleh pihak Inggris. Berdasarkan perjanjian ini, maka wilayah Suriah dan Lebanon itu menjadi wilayah pengaruh Prancis. Sementara wilayah-wilayah seperti di Arab Teluk, sebagian Irak, kemudian wilayah Palestina itu berada di bawah pengaruh pihak negara Inggris, ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, ketika perjanjian Sykes-Picot dibuat pada tahun 1916, itu memberikan sebuah mandat tidak resmi kepada Inggris untuk menguasai sebuah wilayah yang merupakan awalnya adalah bagian dari kekuasaan Turki Utsmani, di mana di dalamnya itu adalah wilayah Palestina. Perlu diingat bahwa pada saat itu yang namanya Suriah, Lebanon, ya, Arab Teluk, Irak, kemudian Palestina itu belum dikenal sama sekali karena keseluruhannya adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Dan perlu diingat, dan yang menjadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita lihat bagaimana urutan waktunya, ya. Jadi Perang Dunia Pertama yang melibatkan Turki Utsmani itu terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Perjanjian Sykes-Picot itu terjadi pada tahun 1916. Jadi pada hakikatnya pada saat itu Turki Utsmani belum dinyatakan sebagai pihak yang kalah perang, sehingga menurut aturan perang seharusnya wilayah-wilayah Turki Utsmani itu nanti akan dibagi-bagi setelah pihak yang kalah itu mengalami kekalahan perang. Nah, berdasarkan perjanjian Sykes-Picot ini seolah-olah terjadi sebuah perjanjian yang ilegal karena sebenarnya tidak melibatkan pihak pemilik tanah yang resmi, yakni Turki Utsmani. Jadi ada semacam perjanjian rahasia antara Prancis dengan Inggris. Itu terjadi di tahun 1916. Nah, setahun kemudian ketika dinyatakan berdasarkan perjanjian Sykes-Picot tadi bahwasanya wilayah Palestina termasuk juga Israel saat ini adalah di bawah pengaruh Inggris, maka Inggris melakukan apa yang disebut Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Nah, disinilah kemudian terlihat bahwa pendirian negara Israel sesungguhnya adalah bagian dari politik-politik kotor yang dibuat oleh negara-negara barat, secara khusus dipimpin oleh Inggris dan sekutu-sekutunya yang kemudian dieksekusi oleh kaum Zionis, dalam hal ini adalah Lord Rothschild dan kawan-kawan, di mana deklarasi Balfour itu ditujukan kepada Lord Rothschild, yang atas dasar ini kemudian menjadi sebuah
legalitas tanda kutip bagi orang-orang Yahudi untuk mendirikan pemukiman di wilayah Palestina. Yang sampai hari ini kemudian wilayah itu terus-menerus bergolak, yang kemudian menyebabkan keadaan yang terus-menerus terjadi konflik antara orang-orang Arab Palestina dan melawan orang-orang Yahudi Israel. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.